Halo, apa kabar? Saya Hersman Arif dari Forum News Network bersama dengan Bung Rocky Gerung. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bung Rocky, Presiden Prabowo sudah melakukan rapat paripurna perdana kabinet ini ya. Dan arahnya jelas dia. Ini sebenarnya kalau kita menyimak semua pidato-pidato Pak Prabowo sejak mulai dari pidato di parlemen sampai kemarin pengantar rapat kabinet, sebenarnya kita punya satu optimisme, punya satu harapan karena clear apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo ketika dia memerintah. Tapi kan realitasnya hari pertama saja sudah ada banyak sekali blunder-blunder, dan salah satunya pasti yang paling banyak disoroti itu adalah blunder yang dilakukan Menteri Desa Yandri Susanto, dan sekarang ini beredar surat teguran dari Sekretaris Kabinet terhadap Menteri Desa ini. Arahan Presiden Prabowo itu kuat dan terarah. Jadi kita mulai dari fakta itu. Kuat karena diucapkan di depan sidang kabinet pertama sebagai bekal untuk memulai aktivitas bernegara. Terarah karena langsung diterangkan hal-hal yang hendak dicapai dan diperlukan disiplin untuk mencapai itu, yaitu pendidikan dan kesehatan. Diarahkan langsung untuk menghasilkan target itu dengan catatan kuat bahwa tidak boleh ada penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan. Hanya demi kepentingan rakyat, maka kabinet harus bekerja keras dan efisien. Jadi semua istilah yang dipergunakan oleh Presiden Prabowo menunjukkan arah yang hendak dia tempuh tuh. Ideal itu yang harusnya kita hormati lebih dahulu. Bahwa ada masalah di dalam penyusunan kabinet itu inklusif di dalam keterangan tadi. Kalau saya perhatikan, memang kita datang dari beragam partai politik, kepentingan, kelompok segala macam, tetapi demi yang nasional maka tidak boleh ada korupsi, tidak boleh ada keraguan-raguan, tidak boleh ada kemenduaan. Jadi dari segi disiplin berorganisasi itu fasilitas yang disiapkan oleh negara bagi kabinet harusnya mengikuti apa yang diinginkan oleh kepala negara. Jadi sekali lagi ini semacam teguran keras bagi mereka yang berupaya untuk mengintip peluang korupsi karena menteri baru, peluang untuk memenuhi pundi-pundi awal partai-partai koalisi. Jadi kelihatannya isu yang akan ditagih publik sekarang adalah konsistensi antara pidato pertama Pak Presiden Prabowo yang tegas, kuat, dan terarah dengan kehidupan kabinet atau perilaku kabinet, terutama menteri-menterinya dan aparatnya di dalam ya sebetulnya 100 hari ke depan. Kan itu ukurannya tuh. Dan itu yang saya kira udah dimulai dengan teguran sekretaris kabinet pada menteri yang dianggap menyalahgunakan wewenang dia di hari pertama atau di hari kedua bekerja, yaitu Menteri Desa yang mengeluarkan surat, kop surat sekaligus tanda tangan dia. Kan itu teguran yang masih bersifat ya kuat sekali teguran itu. Dan sebetulnya kalau di negara beradab teguran itu artinya perintah untuk mengundurkan diri, sebetulnya begitu kan. Dan kita harus juga tega untuk mengatakan bahwa yang diselundupkan melalui fasilitas-fasilitas kementerian itu memang untuk kepentingan pribadi. Jadi mestinya bukan sekedar penyesalan, tapi satu tindakan etis yang radikal untuk mengatakan yang bersangkutan telah memulai sesuatu yang buruk. Oleh karena itu, ya hentikan dari awal. Apa? Ya berhenti kan? Kan itu intinya kan lebih mulia untuk mengatakan saya mengalami konflik moral, karena itu saya tidak ingin konflik moral ini masih diduga-duga seterusnya selama saya jadi menteri. Itu tanda seseorang berintegritas. Saya kira tadi jelas ya Bung Rocky kalau kita membaca suratnya dari Mayor Teddy, Sekretaris Kabinet ini. Dan kalau ini kita membayangkan memang di negara beradab ya, kalau di negara beradab kita kemarin sudah singgung sejak kemarin itu sudah bukan hanya mengundurkan diri ya. Dan atau kalau menterinya memang nggak mau mengundurkan diri kan kudunya itu ya partainya, dalam hal ini Partai Amanat Nasional, yang menarik menterinya dan menggantikan lagi lah gitu dengan figur yang lain. Karena kalau tidak ini akan jadi beban berat buat pemerintahnya Pak Prabowo. Hari pertama saja
itu sudah diwarnai skandal yang ini skandalnya jelas ini konflik of interest. Pasti itu gerak cepat dari sekretaris kabinet, bahkan beredar surat itu, ditembuskan pada media segala macam itu penanda ada kedaruratan di hari pertama, sehingga Mayor Teddy itu menulis surat dengan kop yang resmi dan dengan arahan yang kuat supaya jangan diulangi dan hati-hati. Sebetulnya itu bukan sekedar himbauan tapi perintah moral yang pasti sekretaris kabinet ini mengetahui peristiwa itu detil, apa yang terjadi pada sang menteri, bagaimana keadaan di lapangan, kan itu pasti dicek and recheck kan, sehingga istana, sekarang kita mulai pakai istilah, istana memutuskan untuk mengeluarkan surat teguran itu tuh. Dan itu penanda bahwa Presiden Prabowo juga well informed dengan menteri beliau yang satu itu, ya, menteri desa itu kan. Jadi tersambung bahwa peristiwa dari menteri desa itu kemudian disambut tegas oleh sekretaris kabinet dan diucapkan kembali oleh Prabowo di depan sidang kabinet pertama. Kan perintah itu sebetulnya yang sering kali orang anggap ya itu bukan sekedar perintah tertulis tetapi semacam teguran etis. Nah, teguran etis itu sebetulnya adalah puncak dari teguran peradaban. Dan itu nggak harus ditafsirkan lain. Tafsirnya adalah menterinya mesti mundur. Tetapi ini kalau kita bicara di negara-negara yang udah maju demokrasinya, yang ada politisinya itu udah diuji tuh, yang keinginan untuk memuliakan diri itu udah dia tanggalkan sehingga dia masuk di dalam satu keputusan untuk meletakkan jabatan. Kan kita mesti mulai dari situ. Jadi orang akan ingat bahwa kabinet Pak Prabowo dimulai dengan cacat etik dari seorang menteri yang kemudian ditegur secara prosedural oleh sekretaris kabinet. Itu kan jelas di depan publik itu bayangan apa yang mesti dilakukan oleh sang menteri selain mengundurkan diri, minta maaf. Iya, minta maaf itu adalah soal personal, tetapi keputusan-keputusan etis seseorang itu dalam jabatan publik yang kita sering sebut nobility-nya itu, nobleness-nya itu hilang akhirnya kan. Jadi nobleness-nya, kemuliaan dari seseorang yang memegang jabatan publik segera hilang di hari kedua ketika dia pegang jabatan itu. Artinya dia memang tidak siap atau memang tidak mampu untuk mengetahui kapasitas dia. Jadi ini sesuatu yang betul-betul secara psikopolitik itu atau secara kejiwaan itu mesti diperlihatkan. Kan artinya nggak lolos tes kejiwaan dong sebetulnya dari awal tuh. Jadi kita ingin supaya semua hal yang menyangkut kepentingan publik dari awal udah dites kapasitasnya sehingga tidak mungkin membuat kesalahan yang betul-betul fatal itu. Ini kan bukan kekeliruan. Ini satu keinginan yang akhirnya terbaca. Kan itu ada tanda tangan menteri, apapun. Jadi itu menjadi kontroversi di publik. Ini nggak ada soal personal, tetapi kapasitas sang menteri itu tidak layak untuk memimpin sebuah kabinet, memimpin atau mendapat portofolio yang begitu besar. Demikian juga mungkin potensi dari menteri-menteri yang lain. Jadi saya kira tegas dikatakan di situ oleh Presiden Prabowo bahwa yang melanggar etika publik itu segera pulang ke rumah. Kan itu pidato dia begitu kan. Jadi pulang ke rumah artinya berhenti jadi menteri. Begitu tafsirnya. Kalau kita mau pakai akal pikiran yang maksimal untuk menerangkan soal etika ini. Di luar Pak Presiden, Bung Rocky, tapi pasti yang sekarang juga menjadi sorotan publik itu adalah wakil presidennya. Dan kemudian tentu saja orang akan membanding-bandingkan itu apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan wakil presidennya, apa yang diucapkan oleh Presiden Prabowo dan apa yang dilakukan oleh wakilnya. Dan ya banyak hal yang kemudian ketika orang membanding-bandingkan sampai pada satu kesimpulan yang ini nggak apple to apple, yang sulit untuk membandingkan. Padahal kan harusnya kualitas seorang wakil presiden itu minimal sama, ya, atau kalau tidak sama itu ya harus nggak jauh-jauh berbeda. Tapi kalau jauh berbeda ya orang kemudian berpikir bagaimana mungkin dia ini menggantikan presiden manakala itu ada ya secara katakanlah secara protokoler atau bahkan lebih dari soal sekedar protokoler dia harus menggantikan posisinya Pak Prabowo. Ya, permulaan peristiwa di dalam kabinet Pak Prabowo juga jadi ukuran untuk mengetahui, sebetulnya untuk mengetahui sejak awal apakah wakil presidennya punya sikap seketat dan seterarah Presiden Prabowo.
kita mau lihat itu pada wakil presiden, yaitu saudara Gibran. Apakah mampu untuk mengucapkan sesuatu setajam dan sedetil presidennya? Kan wakil presiden akan mewakili postur presiden, postur politik presiden, postur psikologi presiden, postur kedisiplinan presiden. Kan itu yang kita duga dari awal. Kalau dia tidak kimianya itu tidak ketemu, maka akan ada problem di dalam organisasi kabinet sendiri. Kan Pak Wapres itu juga akan memimpin bagian-bagian pemerintahan tuh, dan sikap itu yang harusnya diterjemahkan dengan sama oleh Wapres, yaitu sikap ketegasan atau keteguhan atau bahkan keterarahan atau bahkan detail yang dimengerti oleh Pak Prabowo. Jadi diucapkan dalam sidang itu bahwa harus ada arah terhadap pendidikan, karena itu adalah dasar untuk membentuk demokrasi. Hanya dengan otak yang bagus kita bisa berselisih pendapat tanpa saling mendendam. Kan demokrasi dihasilkan karena ada kecerdasan antara warga negara untuk bertengkar, bukan untuk saling menuduh, menjilat atau memanipulasi. Jadi kalau pendidikan kita bagus, maka demokrasi juga akan tumbuh dengan baik, kan? Kan demokrasi itu adalah pemerintahan otak, pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Jadi akalnya mesti betul sempurna. Karena itu arah Pak Prabowo ke bidang pendidikan itu harus kita pastikan terjadi tuh. Demikian juga soal kesehatan, artinya Pak Prabowo mengerti bahwa tugas presiden cuma dua memang, yaitu cerdaskan kehidupan bangsa dan rawat rakyatnya supaya tidak sakit, kan itu dalilnya. Nah, dua inti pikiran itu atau dua inti tesis itu yang harus secara programatik terbaca pada kementerian-kementerian yang lain tuh. Dan ini sebetulnya ideal yang kita bayangkan dari awal, bahwa pendidikan akan dimajukan, juga kesehatan akan dipelihara, dan itu artinya APBN harus fokus ke dua bidang itu. Dengan konsekuensi bidang-bidang yang sifatnya sekedar mercusuar itu mesti dihilangkan tuh. Bahkan diminta untuk mendisiplinkan anggaran, ya kurangi itu jalan-jalan ke luar negeri, studi banding macam-macam itu. Kan itu perintah yang jelas dari presiden. Nah, yang saya maksudkan tadi, apakah perintah itu setara dengan kemampuan wakil presiden untuk meniru aja, tidak perlu memahami dengan rumit, misalnya meniru aja sikap itu. Sikap yang membrief sesuatu dengan cara tajam, dengan cara detail dan terarah, itu intinya tuh. Bung Rocky, kalau kita menyimak pidato-pidatonya Pak Prabowo mulai pada waktu pelantikan bahkan ya, dan kemudian juga ini pengarahan pada atau pengantar pada rapat kabinet ini, jadi bertanya-tanya sebenarnya kelanjutan dari Pak Jokowi yang mana, karena justru apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu semua antitesa dari Pak Jokowi, dan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini memang yang menjadi kebutuhan dasar kita ya, soal melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kemudian Pak Prabowo jelas itu menegaskan bahwa soal pendidikan itu yang pertama kali nanti akan disentuh paling awal gitu. Dan yang ini sesungguhnya meskipun masih banyak keraguan-keraguan juga menimbulkan ya sedikit banyak ada optimisme gitu. Ya, tentu publik masih ingin melihat kontras antara pemerintahan Prabowo dan Jokowi. Dan di dalam briefing pertama itu bahkan Prabowo mengatakan bahwa jangan langsung bangga kalau kita masuk G20 itu anggota dari G20, seolah-olah kita udah keren. Padahal sebetulnya itu dengan cepat kita jadi miskin lagi tuh kalau korupsi masih ada, kalau kesehatan tidak dipelihara, kalau pendidikan ditelantarkan. Kan itu dasarnya kan. Jadi orang anggap itu nyindir Pak Jokowi, nggak perlu lagi sebetulnya, karena faktanya Pak Jokowi udah selesai tuh. Jadi fokus Pak Prabowo adalah menerangkan bahwa ada hal yang harus dia capai secepat-cepatnya. Dan itu yang memungkinkan kita melihat apa yang mau dipamerkan oleh pemerintahan kabinet baru, yaitu ide pertama, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Itu artinya tidak boleh ada hak eksklusif dari seseorang, satu kelompok, entah dia bisnis atau politik, untuk minta diistimewakan. Kan itu dasarnya kan.
Yang kedua adalah menghasilkan kecerdasan, dan itu artinya wilayah pendidikan harus diberi kesempatan untuk bertumbuh secara otonom, jangan diintervensi oleh negara tuh, termasuk gerakan mahasiswa yang memberi kritik, itu juga bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa tuh. Yang ketiga soal kesehatan tadi, tidak boleh ada lagi hal-hal yang menyebabkan seseorang itu mencicil rumah dengan akibat dia tidak bisa bayar uang sekolah anaknya, atau harus membayar kehidupan sehari-hari dengan mengakibatkan kesehatannya terganggu. Kan negara mesti betul-betul melindungi segenap tumpah darah Indonesia sehingga tidak ada seorang pun yang hidupnya terpapar oleh potensi kemiskinan. Dalilnya kan di situ kan. Jadi kemestian ini atau di outnya ini, hal yang harusnya dilakukan itu dipahami sebagai paradigma kabinet, dan pasti mulai sekarang orang akan memverifikasi sebetulnya apakah pikiran dasar atau ide kuat dari Presiden Prabowo itu bisa diterjemahkan oleh partai-partai itu. Kita mulai lihat misalnya nanti pulang dari apel baris berbaris untuk pendisiplinan, ya semacam disciplining society itu. Jadi masyarakat yang didisiplinkan di akademi militer, dan itu simbol bahwa harus ada disiplin. Disiplin artinya menjadi disciple, menjadi murid yang tahu tentang aturan kan. Jadi Pak Prabowo saya kira memulai itu sebagai filter pertama, dan dia pastikan bahwa kalau ada yang nggak beres mungkin dalam di 2 minggu ini, bahkan dalam 2 minggu ini, ya silakan pulang ke rumah. Artinya dipecat, menterinya dipecat itu, atau aparatnya harus dipecat juga tuh. Jadi keteguhan itu yang kita tunggu tuh, dan sambil kita menunggu, kita pastikan bahwa dalam 1-2 minggu ini peristiwa-peristiwa yang mencengangkan bisa terjadi tuh. Kita mau lihat itu, terutama kapasitas dari Pak Wapres untuk menerjemahkan pikiran presidennya, atau mulai melihat cara mempromosikan diri itu harus secara konseptual, bukan sekedar dengan kamera yang ditaruh kiri kanan karena seolah ada inspeksi atau turun ke bawah, kan itu sekedar pameran yang udah kita tahu bahwa itu pencitraan. Jadi mulailah kabinet ini dipimpin oleh seorang presiden yang ingin mengarahkan bangsa ini tumbuh secara beradab, tetapi juga dengan wakil presiden yang harus comply dengan public ethics, harus comply dengan kedisiplinan di dalam memamerkan kedudukan dia, juga menteri-menteri yang harus ada di dalam satu koridor atau satu paradigma ketegasan itu. Itu saya kira yang boleh kita komentari di awal pemerintahan Presiden Prabowo. Juga ini adalah komentar yang sangat kritis. Salam akal sehat. Salam akal sehat.